Baik, terima kasih. Nanti mungkin di sesi berikutnya nanti kita akan lebih detail atau nanti akan saya hantarkan juga untuk slide-nya. Baik, saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa aidan fi riwayatin man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukrulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadzal masa nastati an naltaqi wa aidan munaqasa yata'allaq bi barnamijuna insyaallah taala fi sa'ah al qadim insyaallah taala fi Malaysia yakni fi mu'tamar tusamma bi ICIHE. Terima kasih atas kehadirannya Ibu dan Bapak sekalian di Stadium General untuk Road to ICIHE di Malaysia. Ibu Bapak sekalian, ketika kita berbicara tentang ICIHE, berbicara tentang conference, berbicara tentang muktamar ataupun juga istilahnya itu adalah international seminar, international conference, annual conference dan lain sebagainya, ada hal yang menurut saya ini hilang, ya, yaitu bagaimana sebenarnya manfaat daripada konferensi ini, ya, baik itu secara personal, kemudian juga secara sosial dan tentu saja secara kemasyarakatan. Ya, ini menurut saya yang sangat penting yang akan menjadi pemantik dalam diskusi kita. Ya, jadi Road to ICIHE akan mendiskusikan bersama karena saya yakin di sini yang hadir ya yang tentu saja sangat kami hormati Profesor Dr. Ismail Swardiweke ya dan juga moderator kita yang sangat luar biasa nih ya Ustaz Bapak Rafiuddin, terima kasih ya. Nah, jadi begini, saya akan berbicara pertama mendiskusikan tentang makna dari conference ya secara umum. Ketika berbicara tentang konferensi, berarti berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebuah ilmu pengetahuan itu dipresentasikan, ya, itu dipaparkan oleh seorang ya peneliti, ya, oleh seorang ya dosen, ya. Nah, sehingga kemudian dengan presentasi tersebut bukan juga hanya sekadar presentasi, karena nanti di sana ada ya semacam reviewer lah kita sebut ya, atau mungkin sebagai istilahnya itu pembanding kalau dalam bahasa Indonesianya, ya. Nah, ini catatan yang pertama. Jadi conference sebagai satu program ya untuk ya memaparkan ya untuk menyampaikan hasil-hasil dari penelitian ya ini mestinya menjadi ataupun memberikan kontribusi ya yang tentu saja yang real ya. Ini nanti ada dua ya berarti secara teoritis dan juga secara praktis. Nah, saya mungkin bicaranya agak sedikit ideal gitu ya. Artinya bahwa ya kalau conference itu cuman kemudian di hasil penelitian, apalagi mungkin dari penelitian-penelitian yang mungkin kurang matang gitu, itu sangat disayangkan. Saya kebetulan sering sekali ya mengikuti sebuah conference dan ya terutama dari Kementerian Agama gitu ya. Nah, ternyata di akhir-akhir ini kemudian muncul tren baru ya. Tren barunya itu adalah bahwa conference itu memiliki hasil yang jelas-jelas otentik ataupun yang real ya.
Misalnya di tahun 2022 ya, satu conference, international conference itu dia menghasilkan sebuah piagam, sebuah kesepakatan yang itu akan menjadi ya saksi sejarah tentu saja, dan itu tentu akan diamalkan dan menjadi sebuah rekomendasi. Nah, ini nanti akan digunakan oleh government ataupun juga pengambil-pengambil kebijakan yang lainnya. Ini yang pertama. Gitu ya. Jadi bahwa konferensi adalah satu program untuk memaparkan ide dan gagasan yang merupakan hasil dari sebuah riset, hasil dari sebuah penelitian. Nah, kalau berbicara tentang metode penelitian, kemudian juga berbicara tentang bagaimana, in my opinion, about the Islamic research, or maybe like Islamic approach in research. Ya, karena topik kita juga ada di situ, ada istilah-istilah Islamization ya. Nah, menurut saya ini juga kita bisa menjadi bahan diskusi. Jadi kepada Bapak moderator yang terhormat, mungkin kita justru akan mengundang nih, akan mengundang agar diskusi kita ini sore ini lebih menarik gitu. Kalau mendengarkan saja kayaknya menurut saya ini nggak level ya. Maksud saya itu tidak level Ibu dan Bapak sekalian di sini tuh terlalu tinggi untuk hanya mendengarkan apa yang saya ucapkan gitu ya, sehingga sangat apa ya, mungkin ya biasa aja lah gitu ya, apalagi sore-sore begini udah lelah bekerja gitu ya, akan lebih lagi kita brainstorming lagi ya. Bahkan ada satu pertanyaan yang paling penting, apa yang dicari di Ichihe? Mungkin agak sedikit ini ya, kritis gitu ya. Apa sih yang dicari di Ichihe gitu ya? Apa yang ingin dipaparkan di Ichihe ini gitu, sehingga kemudian nanti akan kita dapatkan hasilnya ya. Tadi yang pertama ya, tentang conference ya. Kemudian yang kedua, bahwa manfaat dari conference tadi saya katakan itu ya, ada nilai real ya yang memang bisa dikembangkan ya, sehingga kemudian dalam kajian-kajian metodologi ya, tren sekarang itu adalah tentu saja dengan mixed method ya. Nah, sayangnya memang ketika berbicara tentang mixed method, selalunya kebetulan saya mengajar di riset metodologi di magister ya, selalu yang menjadi kritik adalah aina makanul Islam fi manhajul ilmiyah khasatan fil jami'ah ya, di mana sebenarnya posisi dari ya Islam ya dengan mercusuarnya dalam konteks metode penelitian, baik itu kuantitatif atau kualitatif ataupun mixed method. Ya, ketika saya mengajarkan misalnya tentang filsafat penelitian gitu ya, saya akan menemukan ada gap yang sangat luar biasa, bahkan seolah-olah itu tidak ada tempat ya bagi Islam gitu ya untuk dalam pengembangan riset metodologinya. Ya, kalau teman-teman yang ada di Fakultas Agama Islam, di Usuluddin, kemudian di Syariah, ya kebetulan saya background saya juga di Syariah, itu selalunya juga nanti ada topik kita yang kedua, yaitu interkoneksi. Ya, interkoneksi antar ilmu pengetahuan. Kalau dalam konteks penelitian berarti adanya penggunaan berbagai riset metodologi ya yang digunakan oleh disiplin ilmu yang lainnya. Nah, ini menurut saya menjadi hal yang sangat penting, sehingga ketika saya mengajarkan misalnya mata kuliahnya agak-agak sedikit kuno sebenarnya, yaitu kebijakan penelitian kebijakan berbasis kualitatif untuk ekonomi dan bisnis syariah. Artinya mungkin bahasa sederhananya adalah metode penelitian kualitatif untuk ekonomi dan bisnis syariah. Ya, karena sekarang trennya adalah bukan bicara lagi tentang kuantitatif dengan kualitatif, ya, tetapi berbicara tentang bagaimana sebuah objek itu diteliti, ya, kemudian menggunakan pendekatan yang memang sesuai. Ya, tentu saja di sini ada limited, ada batasan-batasan yang memang menjadi batasan dalam penelitian.
seperti loncat-loncat, tapi menurut saya ini menjadi penting karena di sini ada Pak Irfan juga, terima kasih dari pengawas Kota Bima gitu ya. Ketika hanya berbicara kita hanya pengaruh X1, X2 terhadap Y gitu ya, atau mungkin hanya pengaruh X1 terhadap Y itu ya, itu anak S1 lah ya. Ini kayaknya yang datang itu nggak ada yang S1 ini ya. Rata-rata ini pejabat-pejabat semuanya gitu, sehingga saya melontarkan hal yang baru. Berarti pertama boleh dicatat nih Pak Moderator, yaitu bahwa ketika kita datang ke ICIHE kemudian mempresentasikan dari hasil penelitian kita, berarti apa manfaatnya untuk ya personal, kemudian juga sosial kemasyarakatan. Ya mungkin kalau lebih luas lagi ya untuk NKRI lah, untuk bangsa dan negara. Nah, menurut saya ini yang sangat penting ya. Nah, kemudian ketika kita masuk ke objek ataupun topik pertama dari pembahasan kita ini adalah terkait dengan apa? Dengan Islamisasi. Saya akan berbicara tentang ini yang kedua ya, Islamisasi ya dalam bidang riset metodologi. Ya, Islamisasi dalam bidang riset metodologi. Pertanyaannya yang perlu kita jawab dalam ruang lingkup filsafat penelitian itu adalah di mana posisi Islam dalam metode penelitian, baik itu kuantitatif, kualitatif, ataupun ya mixed method. Oke, nah berangkat dari sini, kemudian saya coba menawarkan, ya istilahnya mungkin belum tepat ya, misalnya menggunakan Islamic approach, ya, atau mungkin Islamic research, ya, atau mungkin menggunakan istilah celestial, ya, atau mungkin menggunakan istilah celestial research, atau mungkin saya menggunakan istilah dynamic research. Tapi saya lebih senang menggunakan ya sebut saja Islamic research. Artinya I use Islamic paradigm to practices research. Ya. Nah, seolah-olah ketika yang muncul stigmanya adalah ketika berbicara tentang Islamic research itu hanya ulum diniyah. Lagi-lagi kita terjebak kepada dikotomi ilmu dalam metodologi. Ya, jadi harusnya berangkatnya juga ya dari apa? Ini insya Allah semuanya adalah Muslim ya. Kalaupun yang ada beragama lain, ini juga sebuah teori ilmu, no problem, nggak ada masalah. Ya, jadi ketika bicara tentang Islamic research ya atau Islamic paradigm in research gitu ya, berarti kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya Islam dengan karakternya itu mendorong untuk sebuah riset, sebuah penelitian. Nah, dan bukan hanya menstimulus, tetapi juga memberikan satu ide-ide gagasan tentang penelitian dalam konteks sains, baik itu ilmu-ilmu ulum qauliyah ataupun ulum yang sifatnya adalah apa? Adalah kauniyah. Nah, dari sini kita bisa diskusi banyak terkait dengan Islamic paradigm in research methodology. Ya, menurut saya ini penting. Ya, memang levelnya ini adalah di magister, di mana filsafat penelitian ini betul-betul dipahami. Jadi tidak hanya praktisnya saja. Ya, kenapa? Karena saya termasuk orang yang ya sangat bersedih sekali ketika membaca buku-buku tentang metode penelitian tadi ya, kuantitatif, kualitatif, mix gitu ya. Selalunya ini di mana paradigma Islam kita itu di mana gitu ya. Itu hilang ya, tidak ada tuh dalam konteks ini. Akhirnya misalnya kami di ilmu-ilmu syariah, kebetulan saya di Ahwalus Syakhsiyah dengan di hukum ekonomi syariah dan juga di Islamic economic dan bisnis, akhirnya kita banyak mengambil ya dari ya riset metodologi yang memang berasal dari Western. I think it's not problem for us, but the big problem, how about our paradigm? Ya, specifically in Islamic paradigm in research. Gitu, no problem, kita tidak mempersoalkan mau dari Western mau dari Eastern, itu nggak ada masalah. Tapi kemudian if we talk about our ideology, kayaknya agak-agak cemburu ketika ini ideologi kita mau dikemanakan. Islam kita yang katanya ya'lu wala yu'la alaih, ini dikemanakan.
Nah, ini menjadi sebuah satu diskusi yang menurut saya kita akan mengantarkan kepada bagaimana sebenarnya ICH ini menjadi satu conference yang bukan hanya seremonial gitu ya, tetapi memang memiliki quality yang memang membawa kepada sebuah kontribusi positif ya untuk ya tentu saja sebagai pemateri, sebagai pemakalah, pembentang gitu ya, kemudian nanti sebagai pembandingnya juga, dan nanti ada ada rekomendasi ya, ada rekomendasi apa sih sebenarnya yang kita ini kan ya, misalnya saya ingin berbicara tentang teori-teori pengembangan dari ya karena saya suka makosid ya tentang makosid dalam konteks keindonesiaan. Kebetulan saya juga menulis terkait dengan filsafat ekonomi syariah dengan satu lecturer pensyarah di UIN Alauddin Makassar gitu ya. Nah, ketika kita menggali itu ternyata kita juga menemukan satu akar yang kuat antara bagaimana makosid itu kemudian memiliki korelasi yang sangat kuat dengan apa ya dasar negara kita misalnya gitu ya, ya dengan Pancasila misalnya gitu ya. Nah ini karena ada apa think globally-nya itu ya ada sesuatu yang sifatnya universal sehingga ya saya juga selalu ini kebetulan saya tadi juga mengajar di satu kelas internasional itu sehingga ya kita berpikirnya adalah apa adalah bahwa kita juga kita bangsa besar loh gitu ya baik Islam kita ataupun Indonesia kita sehingga kita tuh tidak kalau bahasa Jawanya itu tidak gumunan, tidak merasa takjub dengan orang lain, tidak mudah takjub juga dengan pemikiran-pemikiran orang lain. Oke, itu yang kedua. Bahan diskusi kita adalah terkait dengan Islamic paradigm ya in research. Paradigma Islam dalam metodologi penelitian. Saya punya banyak sekali koleksi buku metode penelitian dari berbagai tokoh. Saya juga diskusi dengan beberapa profesor terkait dengan bagaimana sebenarnya ya Islamic science ya ataupun ilmu pengetahuan dalam konteks kauniyahnya Islam itu kemudian dikembangkan dalam pendekatan paradigma dan juga sampai kepada tool, sampai kepada praktek yang ada. Jadi bukan hanya kita levelnya ya mungkin ini di KKNI itu di level yang ke-8 gitu ya. Jadi bukan hanya deskripsi ya tetapi sudah kepada pengembangan dan juga inovasi. Dan saya yakin ini adalah forum yang tepat ketika saya berbicara tentang Islamic paradigm in research. Ya, nah, oke. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah terkait dengan sebenarnya akan dikemanakan ya Islamic science. Nah, kalau bicara tentang Islamic science gitu ya, maka juga berbicara tentang bagaimana sebenarnya kita itu mau kemana ilmu pengetahuan kita ini gitu ya. Apakah terjatuh kepada sesuatu yang praktis tadi yang ada manfaatnya langsung ya atau mungkin hanya menjadi menara gading ya yang mungkin tidak banyak menyentuh dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Ini karena tadi ada satu subtopiknya adalah tentang Islamisasi. Jadi akan dibawa kemana ilmu pengetahuan yang berbasis Islam ini? Ya, apakah ini termasuk juga ya kritik terhadap perguruan tinggi, gitu ya? Bagaimana perguruan tinggi ini mau kemana sih sebenarnya, gitu? Ya, apakah dia itu di prodinya itu menghasilkan pekerja-pekerja profesional atau menghasilkan pemikir-pemikir profesional atau mungkin juga terjebak kepada istilah yang disebut dengan assembling university ya. Nah, ini tentu saja bukan sesuatu yang kita harapkan ya. Jadi universitas atau kampus hanya menghasilkan atau hanya memproduksi robot-robot yang bekerja tanpa adanya ruh, tanpa adanya ideologi
Wah, ini kalau yang dari IAIM kan ya, Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima kan ya, pasti kemuhammadiyahannya juga kuat, kemudian keislamannya juga kuat. Ini mesti harus terus ya untuk pemupukan dari kemuhammadiyahan keislaman gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya Islam ini mau ngapain udah di perkuliahan gitu. Kenapa ya? Pasti kita akan terjebak juga. Kita akan terjebak kepada banyak sekali kebijakan-kebijakan ya kritik terhadap misalnya kebijakan pendidikan yang selalunya adalah outputnya itu seolah-olah itu bekerja dan bekerja. Ya, itu juga menjadi permasalahan. Termasuk back to riset metodologi, ini kritik ya mungkin ketidakpuasan ya saya terhadap beberapa dosen yang selalunya memaksakan, bahasa analoginya itu adalah memaksakan ya ikan untuk bisa terbang, memaksakan burung untuk bisa berenang dalam konteks penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi tentu saja. Ya, jadi bagaimana nih sebenarnya itu apakah ya mata kuliah ya yang kita susun ya RPS yang dibuat kemudian kurikulum yang diatur itu seperti apa dalam konteks tadi yang last sekali itu adalah tentang Islamisasi sains. Nanti spesifiknya adalah akan kemana Islamic University kita. Ya, nah berbagai lagi-lagi ini juga tadi kritik terhadap kebijakan tadi tentang monopoli dari kebijakan yang tadi seolah-olah itu kuantitatif, kualitatif, mixed method, seorang yang tidak bisa kualitatif dipaksakan kualitatif, seorang yang bisa kuantitatif, ini terutama di level-level di master biasanya itu. Ya ini ya pengalaman pribadi dan pengalaman langsung gitu ya. Nah, ini menurut saya nggak bisa seperti itu. Kemudian apalagi kalau kita kritik terhadap misalnya model pembelajaran yang selalunya itu sangat ya orang bilang itu ya lecturer sentris. Bahkan masih banyak nih dosen-dosen, kayaknya di Muhammadiyah Bima nggak ada ya, dosen-dosen yang ya saya nyebutnya itu dengan dosen era-era Orde Baru gitu ya, era-era diktator, era-era yang ya, jadi mahasiswa itu betul-betul tidak diberikan tidak diberikan ruang untuk dia bisa mengelaborasi kemampuannya. Nah, ini menurut saya jadi hal yang harusnya ya kita bisa jadikan juga bahan diskusi kita di ICH ini. Termasuk juga tren dari dari sertifikasi ataupun akreditasi juga gitu ya. Itu adalah terkaitkan dengan dengan pelibatan mahasiswa dalam riset ya, dalam penelitian dan juga pengabdian dosen. Ya, ini juga ya karena saya 5 kali ikut akreditasi prodi gitu ya. Jadi ya selalu itu yang diinginkan. Selain tadi yang selain bekerja, selain juga mata kuliah dan juga pelibatan ya. Nah, seperti apa sebenarnya nih? Ya, belum lagi ya karena tadi juga Mbak, ya, karena tadi juga oleh Prof. Ismail juga menyebutkan ICH ini juga bisa berlaku atau bisa juga dilakukan dengan daring dan juga luring gitu ya. Maka kemudian Kemudian pola untuk pembelajaran ya, bahkan untuk bagaimana kita itu saatnya berubah dan juga menyesuaikan diri dengan teknologi. Nah, itu menurut saya itu juga menjadi hal yang sangat penting. Oke, itu kita bisa diskusi dulu. Silakan Pak Moderator, mungkin kita bisa berikan ruang juga kepada ini untuk ini kan saya sebentar ada ini sebentar. Silakan Pak Moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdurrahman Wisno. Ini luar biasa penyampaian materi pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi diskusi. Paling tidak ada 3 poin yang beliau sampaikan tadi yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama terkait dengan ICH ya, conference ya. Bagaimana itu conference, apa tujuan dan manfaatnya sehingga menghasilkan rekomendasi, kemudian sisi isu-isu yang bisa kita angkat
dan metodologinya seperti apa. Tadi beliau sudah sedikit mengupas. Kemudian yang kedua terkait dengan Islamic paradigm in research, ya, paradigma Islam dalam penelitian. Nah, itu juga banyak aspek yang beliau bicarakan tadi, terutama bagaimana kedudukan Islam dalam penelitian-penelitian, ya, baik itu penelitian yang sifatnya kualitatif, kuantitatif, atau sifatnya mix method, ya. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah hangat isunya ini, Pak Dokter, adalah terkait dengan akan dikemanakan Islamic Science-nya, gitu ya. Jadi salah satu isu yang mungkin kita di kampus, ya, bagaimana menghasilkan mahasiswa yang bukan hanya menjadi robot, ya, tapi bagaimana menciptakan robot sebenarnya walaupun dalam konten Islam, ya. Kemudian isu-isu akreditasi, isu-isu kurikulum, mata kuliah, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini 3 poin yang mungkin kita bisa diskusikan secara bersama, ya. Mudah-mudahan ada di antara kita yang dari diskusi-diskusi ini bisa mengangkat tema yang nantinya bisa dipresentasikan dalam bentuk papernya di conference ICH nanti di bulan September. Silakan Bapak Ibu sekalian, kita buka dulu sesi diskusi kita. Mungkin dari siapa, Pak Dr. Nasruddin atau Pak, ini dari pengambil kebijakan, ya, dari Pak Irfan. Silakan Bapak Ibu. Pak Nasruddin, Pak Dokter. Ya, Pak Revi. Ya, beliau ini alumni Makassar, UIN Alauddin, ya. Pak, silakan. Nah, kita urutkan dulu, ya. Kita dengarkan dulu curah pendapatnya dulu. Mungkin Pak, Sunan Ampel, kita bisa ya. fokus dulu. Silakan Tentang yang Pak Dokter. pertama Kebetulan itu. Ketua LP2M juga di IAIN Bima. Wis, mantap Ya. ini. Enggak, kita Ya, bisa nanti ini kan Pak Moderator, kita urutkan berdasarkan tadi topik itu, jadi tidak kemana-mana tuh. Jadi kita akan dapatkan manfaatnya. Siap, Gitu ya. siap. Jadi Terima lebih kasih, Pak enak. Dokter. Silakan Pak Dr. Nasruddin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator, dan alhamdulillah kita sudah banyak ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini yang disampaikan oleh Pak Dokter, Pak Direktur. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kami. Apa yang disampaikan oleh beliau tadi sangat menarik bagi saya, terutama membahas yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdiannya. Terutama tulisan-tulisan yang harus kita siapkan untuk bulan 11 nanti. Tapi yang menjadi permasalahan bagi saya, Pak Dokter, Pak Direktur, ya, untuk kedepannya misalkan pada saat bulan 11 nanti kira-kira apa misalkan yang menjadi target kita kaitan dengan penelitian. Apakah kita harus misalkan penelitian kita yang sifatnya kualitatif ataupun kuantitatif? Karena kita tahu bersama kalau penelitian yang sifatnya kuantitatif yang harus kita lakukan itu adalah teorinya sudah ada, nanti kita akan menguji teorinya. Sedangkan penelitian yang sifatnya kualitatif, kita belum mendapatkan sebuah teori. Nanti kita akan mendapatkan setelah teori, setelah kita melakukan sebuah penelitian. Ataupun penelitian-penelitian yang sifatnya pengembangan. Tapi ternyata Pak Dokter, Pak Direktur, ya pengalaman saya kemarin ada beberapa sesungguhnya teman-teman itu yang mengajukan judul disertasi dan lain sebagainya itu adalah penelitian kualitatif dan lain sebagainya. Tetapi para dosen dan para penguji ataupun mereka lebih cenderung itu penelitian yang sifatnya menghasilkan satu produk ataupun penelitian pengembangan. Ya, ataupun juga misalkan penelitian-penelitian yang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Direktur, yaitu penelitian yang menggunakan mixed method, ya, mixed method, ya. Sehingga mohon arahan dan sarannya ke depan, misalkan kalau seandainya kita mempersiapkan satu tulisan untuk bulan 11 nanti,
ya kira-kira hari ini misalkan untuk ke depan ada gambaran yang harus kita konsentrasi kira-kira penelitian itu adalah penelitian yang sifatnya bagaimana, karena penelitian yang kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya itu adalah sebagiannya sudah kita lakukan dan lain sebagainya. Mohon arahannya, pada mungkin itu saja Pak Moderator. Ya, terima kasih sekali lagi atas ilmu-ilmu yang disampaikan tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi Nasruddin wabarakatuh. yang telah memberikan pertanyaan. Baik Pak Dokter, apakah kita langsung diskusikan satu persatu? Nanti mungkin akan berkembang diskusinya. Atau mungkin ada dulu dari Bapak Ibu yang lain? Ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Ya, tadi Pak Dr. Nasruddin luar biasa sekali nih ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa lakukan, walaupun dia perlu memang step by step ya. Step by step maknanya itu mungkin kalau kami biasa di satu university, biasanya itu ketika membahas tentang di bab 2 utamanya, di kerangka pemikiran itu selalunya saya letakkan di situ adalah ada landasan syariah. Ya, dalam bidang apa saja, ya, dalam bidang apa saja itu dia gunakan ada landasan syariah, ada teori yang memang menguatkan dari sains itu, yaitu sebenarnya praktisnya, gitu ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Walau kalau untuk dosen tentu saja ini ya perlu ada ya pengembangan dari tadi Islamic research ya, misalnya ya mungkin metodenya ya tidak bisa langsung ditukar, tetapi dia melalui apa yang disebut dengan insourcing ya, artinya nggak bisa langsung. Dan ini bisa sebenarnya sih di beberapa kampus itu sudah mencoba untuk mencari bentuknya. Jadi kalau kita memasukkan Islamic research ya minimal values-nya di Islamic research itu ya tentu saja kalau seperti ini kalau penulisan pasti dia akan tekstual. Ya tidak konteks tidak sesuatu yang tersirat tapi memang yang tersurat yang ada gitu. Jadi mahasiswa itu selain juga tadi dari sisi kuantitatif dengan kualitatifnya, tapi dia juga diajak untuk apa nih perspektif syariahnya ya, perspektif untuk istilahnya landasan dari diniahnya itu yang mana, sampai bahkan kepada misalnya di ilmu misalnya di sini untuk Abdul Haris itu di administrasi, di manajemen, di linguistik, di bahasa, di komunikasi, itu udah menurut saya ini sudah saatnya sebenarnya udah lama ya digaungkan untuk Islamisasi ini dalam bentuk masuk ke dalam sampai kepada kuantitatif. Misalnya saya kebetulan mengajar juga di kuantitatif statistik for research, kemudian juga di kuantitatif juga ya kita masukkan gitu, kita masukkan dan saya yakin semuanya sebenarnya sudah punya ide dan gagasan. Justru ini ruang ini adalah kita bisa sharing ya, jadi bukan hanya bukan hanya dari saya saja tapi dari banyak gitu ya, dari banyak yang lainnya. Nah, kalau pengalaman saya terkait dengan misalnya begini, ketika saya mengajarkan kuantitatif gitu ya, kemudian kalau semester kemarin saya mengajarkan kualitatif, maka selain memasukkan Islamic values dalam setiap penelitian, dalam setiap teori yang ada, dalam setiap riset metodologi, dengan setiap pendekatan penelitian gitu ya. Misalnya kalau di kualitatif kan kita selalu menggunakan mulai dari grounded teori, kemudian fenomenologi, kemudian etnografi, sekarang berubah ditambah dengan netnografi atau virtual etnografi, kemudian sampai ke mungkin yang orang anggap sepele library research ya, kajian pustaka gitu ya. Nah, kemudian juga ini yang apa ya, paradigmanya itu masih belum kokoh gitu. Nah, ini tugas dosen. Nanti kalau saya ini biasanya saya tanya juga moderatornya nih. Jadi kita biar semuanya gitu ya. Oke, mungkin boleh ya. Ini seperti mengajar, tetapi bukan mengajar. Saya justru ingin dapat masukan. Oke, saya mungkin boleh minta bantuan nih ke Pak Dr. Nasruddin nih ya.
what's your opinion about the Islamic paradigm in Islam? Bagaimana nih pendapatnya Pak Dokter nih tentang paradigma Islam dalam sebuah penelitian kuantitatif, kualitatif, mixed method, ataupun tadi saya menyebutnya dengan Islamic research sendiri. Biasa kita batasi dalam 2-3 menit. Nah, jadi karena saya pengen tahu nih, serius, bukan ngetes gitu ya. Justru kita ingin sharing, Ya, kita kita ingin berbagi, Pak. Betul. Silakan Ustaz Nasaruddin, MPDI. Itu suara tadi ya. Saya mohon ulang sekali lagi Pak narasumber, Pak Dokter tadi yang kaitan dengan. Ya, betul. Ya, pertanyaannya nanti yang lain boleh merespon, bukan yang lainnya, tuan-tuan guru yang lainnya, profesor dan juga pejabat-pejabat yang lainnya boleh merespon. Bagaimana pendapat Anda tentang paradigma Islam dalam metode penelitian atau dalam metodologi penelitian boleh? Ya, silakan. Ya, makasih Pak Dokter. Kalau misalkan kita berbicara tentang paradigma yang kaitan dengan Islam, misalkan, yang sebenarnya kita berbicara Islam itulah tidak terlepas dari dua rujukan kita sebenarnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kalau rujukan pertama misalkan Al-Quran itu adalah sudah qat'i, sudah tidak bisa lagi misalkan diteliti dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan menafsirkan itu adalah pengembangan sampai kapanpun itu tidak ada batasnya. Tapi misalkan meneliti yang itu tidak lagi, karena itu adalah sudah qat'i dalam pandangan saya, Pak. Mohon diluruskan Pak Dokter ya. Itu yang pertama sebagai rujukan paradigma kita tentang Islam. Tidak boleh lagi kecuali dalam penafsiran. Karena ada perbedaan penafsiran tentang agama, tentang Islam. Misalkan salah satu misalkan penafsiran yang saya ingat, misalkan yang disampaikan oleh Pak Quraisyihab, atau bukan Pak Quraisyihab. Ingat saya dari guru saya di waktu di Sulawesi Selatan, Ki Haji Sanusi Baco. Andre Guru Tak Sanusi Baco itu bisa memberikan sebuah perbedaan dalam Al-Quran itu tentang satu ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 21 tentang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Ternyata ada perbedaan ya. Dari kata laqad kana lakum, ini kan artinya ini penafsiran ini bukan berarti kita meneliti tentang itu. Penafsiran ternyata kenapa misalkan laqad kana lakum itu ada perbedaan dengan laqad kana alaikum. Ya. Kalau seandainya ayat ini mengatakan laqad kana alaikum, maka semua apa yang dilakukan oleh Nabi itu harus kita ikuti. Nabi istrinya lebih dari 1, 2, 3, maka kita harus ikuti. Kalau seandainya ayat itu mengatakan laqad kana alaikum, tetapi itu luar biasa, Tuhan itu tidak mengatakan alaikum, tetapi hanya mengatakan lakum. Lakum itu bermakna sebagian ataupun bermakna semampu kita. Itu artinya tidak semuanya yang dilakukan oleh Nabi itu kita ikuti. Ya, semampu kita. Kalau seandainya kita tidak mampu mengikuti Nabi, ya itu tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Itu yang pertama. Tapi kalau yang kaitan dengan misalkan paradigma kita tentang Islam yang kaitan dengan hadis, ya memang hadis itu kan dari segi sanadnya, dari segi matan, dari segi rawinya itu adalah ada hadis-hadis misalkan yang sifatnya masih diteliti sanadnya. Ya, diteliti sanadnya, karena yang menjatuhkan derajat hadis itu dalam pandangan orang yang ahli dalam hadis itu adalah bukan dari segi matannya, tetapi dia adalah dari segi sanadnya. Sehingga ada hadis yang sifatnya kedudukannya sahih, ada hadis yang kedudukannya hasan, ada hadis yang kedudukannya dhaif dan lain sebagainya.
itu baru dari tingkatan kesohihannya, belum lagi pada tingkatan-tingkatan yang lain. Saya juga masih ingat Pak Ustadz ketika Pak Prof. Arifuddin mengajarkan ilmu hadis kepada kami, itu luar biasa. Maka penelitian hadis, Al-Quran itu adalah tidak perlu lagi karena memang itu adalah sudah qot'i, misalkan dari Lauhil Mahfud turun ke langit dunia turun ke bumi dan lain sebagainya yang menjadikan pedoman kita. Sehingga dalam paradigma keislaman kita, misalkan yang menjadi rujukan kita memang ada hal-hal yang lain. Islam ini adalah harus diteliti, ada hal-hal juga itu adalah sudah qot'i. Sehingga kalau sesuatu yang harus diteliti, maka muncullah berbagai metode yang kita lakukan, yang diciptakan oleh para ilmuwan hari ini. Yang dulu kita kenal misalkan hanya yang kita kenal Ustaz, dulu waktu S1 kita hanya 2 saja yang kita tahu. Kalau bukan penelitiannya kualitatif, ya kuantitatif. Iya. Kalau kualitatif itu yang diajarkan oleh dosen kami, kualitatif, kita ini belum ada teori. Belum ada teori. Nanti setelah kita turun di dalam lapangan, kita akan mendapatkan hasil dan kita akan mendapatkan teorinya. Kalau penelitian itu sehingga dia adalah menemukan sebuah teori baru. Kalau penelitian kualitatif. Tapi yang diajarkan oleh dosen kami dulu waktu di UIN Alauddin Makassar, dosen Mulyono, dosen kami dulu waktu S1, kalau penelitiannya kuantitatif tidak, teorinya sudah ada, hipotesanya sudah ada, dugaan sementaranya sudah ada, tetapi setelah turun di lapangan, apakah teori itu adalah benar atau tidak? Itu kan ada hipotesa sebelumnya. Nanti dibenarkan, apakah benar atau tidak. Kalau seandainya benar itu adalah benar, kalau seandainya tidak benar nanti akan dibantah oleh teori itu. Itu sekarang itu kan muncul berbagai macam metode-metode untuk mendapatkan sebuah data oleh kita semua. Metode pengembangan itu adalah harus menciptakan satu produk baru. Tetapi tahapannya itu luar biasa. Kayak kemarin saya Ustaz itu tafsir Tarbawi, dalam pengembangan tafsir Tarbawi berbasis mobile teknologi. Itu ada luar biasa. Itu tahapan verifikasi, verifikator dan lain sebagainya itu luar biasa. Itu harus menghasilkan buku, harus menghasilkan produknya, bahkan saya harus menghasilkan satu aplikasi namanya aplikasi Nastatar. Nastatar itu Ustaz, itu singkatan dari nama saya, Nasruddin Tafsir Tarbawi. Itu pengembangan. Oke, terima kasih Pak Nasruddin. Luar biasa. Karena di Sunan Ampel itu Ustaz, itu seakan-akan yang penelitian kuantitatif dan kualitatif itu adalah seakan-akan tidak diterima. Itu harus pengembang itu yang S3. Betul. Harus, karena ini adalah real adanya menghasilkan satu produk. Ya, makanya seakan-akan saya katakan seakan-akan ini kan penelitian kualitatif dan kuantitatif ini tidak dipercaya lagi ini. Padahal seminar yang kita ikut itu penelitian yang sangat sulit yang sampai dengan hari ini adalah penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, biar kita tidak berada di lapangan itu bisa saja. Tetapi kalau penelitian kualitatif, maka kita ini sebagai instrumen inti, maka harus ada di lapangan. Baik. Oke, luar biasa sekali. Mohon maaf itu terlalu. Enggak, itu udah memang seorang dosen jawabannya. Luruskan, Ustaz. Ya, emang jawaban seorang dosen itu. Saya sambil ini. Nah, menarik sekali nih Pak Ustadz Nasaruddin dan juga Pak Moderator Rafiuddin. Ada 2 hal, ini mungkin yang lain boleh merespon ya, boleh merespon. Yang satu sangat deep, sangat mendalam. Yang kedua itu mungkin orang melihatnya itu remeh-temeh, nggak penting, bahkan seolah-olah itu pertanyaannya itu mengada-ada.
Wah, Pak Moderator boleh catat nih ya. Saya sambil ini yang ini nih. Siap, Oke, Pak. yang ringan-ringan dulu saja. Yang ringan dulu saja. Remeh-temeh, bahkan orang menganggapnya ada-ada aja pertanyaannya, nggak penting. Ya. Pertanyaannya adalah, dalam riset kuantitatif, dalam data-data kuantitatif, ataupun orang menyebutnya metode penelitian kuantitatif, selalu ada faktor atau variabel dependent dengan independent. The big question, how about independent variable in Islamic perspective? Jadi pertanyaan besarnya adalah yang remeh-temeh itu menurut orang gitu ya. Bagaimana variabel independen di dalam perspektif Islam? Apakah ada di dunia ini sesuatu yang betul-betul independen selain Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu yang pertama. Mengada-ada tetapi bukan mengada-ada. Ini terkait dengan our ideology is tauhid. Ya, itu yang pertama. Ya, remeh-temeh kita boleh nanti yang lain kita ajak respon. Ini ada yang dipakai Redmi 9A juga boleh ngerespon juga. Yang kedua, saya tidak pernah puas dengan kajian-kajian dengan kualitatif, dengan kuantitatif, dengan paradigma positivisme, post-positivisme, sampai post-kualitatif, sampai post-fenomenologi, sampai modernisme, sampai teori kritikal, sampai kepada gender, dan lain sebagainya. Kenapa? Ya kita sebut saja dua ya. Positivisme dengan post-positivisme tidak pernah menempatkan wahyu sebagai sebuah sumber. Saya ulang lagi. Baik positivisme dengan kuantitatif dan post-positivisme dengan kualitatif plus post-kualitatif tidak pernah menempatkan wahyu sebagai sumber, sebagai dasar, sebagai sebuah kebenaran. So, the big question, apa yang dicari dalam sebuah riset ya dalam perspektif Islam? Kenapa kemudian paradigma positivisme dan post-positivisme plus tadi post-positivismenya lagi post-kualitatifnya itu tidak menempatkan wahyu sebagai sebuah kebenaran? Nah, ini menurut saya yang paling deep yang harus kita jawab. Nah, kita bisa nanya ke moderatornya dulu nih. Di mana-mana moderator itu lebih pinter dari pembicara. Wah. Di sini juga jelas. Kalau di Indonesia, mohon maaf, ada beberapa stigma yang salah. Moderator itu seolah-olah tidak lebih pintar dari pembicara, padahal kebalikannya. Moderator itu jelas lebih pintar daripada, ya pintar dalam konteks ini ya, daripada pembicara. Nah, kita bisa undang nih Pak Moderator nih. Ada dua yang remeh-temeh dengan yang deep itu. Nah, dari sini kita bisa nanti lebih ke mengeksplor tentang bagaimana sebenarnya Islamic research in practice, gitu ya. Nah, oke. Kita kasih kesempatan nih. Jadi biar sore-sore gini Bogor udah mulai mau hujan ini. Silakan, boleh direspon. Mungkin mendahulukan dari Bapak Ibu peserta mungkin yang ingin merespon dulu Pak Dokter. Kalau saya ini orang manajemen agak susah melihat dalam perspektif Islamnya ini. Saya sih nggak apa-apa juga karena tadi tidak ada dikotomi. Ya, tadi saya katakan dengan pola manajemen, misalnya begini, saya membuat sebuah riset tentang manajemen, gitu ya, administrasi ataupun manajemen, ikhtilaf baina UNJ dengan UPI biasanya itu ya, manajemen pendidikan dengan administrasi pendidikan, gitu ya. Jadi manajemen. Oke, misalnya saya mau membuat riset tentang manajemen. Oke, berarti pendekatan ataupun metode apa saja yang digunakan di manajemen. Boleh saya pastikan 80-90%, 80-90% itu adalah tidak ada kaitan dengan agama. Why? Kenapa? Atau mungkin saya terlalu Islamik kali gitu ya. Tapi menurut saya enggak, karena we are Muslim.
Ya karena kita itu adalah Muslim, kenapa tidak? Gitu ya. Apalagi kampusnya ini misalnya yang membawa nama Islam, kampus Islam gitu ya. Kalau yang nggak bawa Islam ya punya tanggung jawab untuk isyhadu bi anna muslimun. Nah, berarti saya bisa tanya dulu nih ke Pak moderator nih. Kalau di manajemen itu biasanya dia menggunakan metode apa saja? Baik Pak, terima kasih. Kita berbagi Pak, karena kami masih di level magister ini Pak. Yang biasa kami lakukan itu ya standar-standar aja Pak, yang tadi yang kualitatif, yang kuantitatif. Kalau pada taraf pengembangan mungkin belum Pak, Pak Dokter, sehingga mungkin 2 metode dasar itu yang biasa dilakukan menurut kami. Seperti itu Pak Dokter. Oke, sebagai dosen itu kan kita bukan hanya mengajarkan sesuatu yang pernah kita belajar dari dosen kita, tetapi ada pengembangan, ada inovasi. Why? Because we are master. Karena kita adalah master, kan semuanya ini S2 nih. Nah, ini rata-rata S2 juga ya. S2 berarti ada pengembangan dan juga ada inovasi. Oke. Berarti seorang dosen bukan hanya ingat ya, bukan hanya mengajarkan sesuatu yang pernah dia pelajari dari dosen sebelumnya. Nah, berarti ketika kita mengajarkan kuantitatif ataupun kualitatif, berarti kita bicarakan tentang mencari sebuah kebenaran. Nah, konteks kebenaran ketika kemudian kita korelasikan dengan wahyu, itu kita nggak ketemu. Nggak ketemu, maksudnya dalam konteks riset metodologi. Nggak ketemu karena memang posisi wahyu itu tidak diberikan tempat gitu. Tidak tempat dalam metode. Nah, ini mungkin bisa jadi saya salah gitu ya. Masih mute Pak Dokter? Ya. Ya, oke. Ya, jadi itu dari sisi tadi maksud saya itu adalah bagaimana kita itu lebih berpikir untuk kalau kuantitatif berarti ya cari kebenarannya itu. Terus kalau namanya kualitatif cari kebenarannya adalah riset itu kan mencari sebuah kebenaran. Sementara kebenaran itu harus juga kita yakini dalam perspektif din atau agama. Nah, terjadi dikotomi di sana ketika kebenaran yang dipelajari dalam riset metodologi, ya Van, dengan kebenaran yang ada dalam agama itu terpisah. Itu akan sangat mereduksi dari nilai-nilai agama. Menurut saya sangat subjektif dan bisa jadi salah gitu ya. Tadi kayaknya ada yang mau komentar nih Ibu ini. Ya, silakan dulu mau berkomentar. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang berkomentar. Tadi beberapa Pak Dr. Nasruddin, silakan Pak. Ya, makasih banyak Pak Dokter. Ya, kaitan dengan misalkan mohon saya sebenarnya ingin menggali sekali misalkan keilmuannya Pak Dokter. Satu sebenarnya yang masih penasaran ini. Bagaimana misalkan agama dalam kebenaran ilahi misalkan tadi adalah dengan apalagi lupa tadi misalkan kebenaran dalam pandangan metodologi dan kebenaran dalam pandangan agama misalkan yang kaitan dengan itu. Misalkan kalau dalam pandangan orang-orang metodologi itu kan kebenaran data itu kan harus kita dapatkan melalui berbagai macam metode yang kita lakukan. Misalkan apakah penelitian kualitatif, kuantitatif dan lain sebagainya itu adalah data yang kita dapatkan benar dan tidaknya itu adalah tergantung daripada metode yang kita lakukan. Misalkan apakah wawancara, apakah observasi dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data-data yang kita dapatkan misalkan dari segi kuantitatif dan pengembangan dan sebagainya. Beda dengan kebenaran misalkan kebenaran dalam pandangan agama. Mohon lebih dalam lagi Pak Dokter untuk penjelasan yang kaitan dengan itu. Oke, terima kasih. Ya, ini sebenarnya saya yang belajar harusnya nih, bukan ini. Jadi penjelasan. Jadi saya ingin merubah pola stadium generalnya itu. Karena ini kalau stadium general untuk mahasiswa oke lah gitu ya. Tapi kalau untuk dosen-dosen ini kayaknya agak-agak berat ini ya. Oke, saya menjelaskan. Ini saya harus ke Bandung ini untuk mendalami.
Enggak lah, sekarang dengan IT ini kita udah dari mana saja bisa gitu ya. Jadi tadi kalau pertanyaan yang terakhir dari Pak Nasaruddin ini adalah dia sebenarnya sudah masuk kepada middle teori ataupun sudah bahkan sampai ke aplikasi teori ya, di mana membandingkan antara kebenaran sebuah data ya, validity atau validitas dari data dengan kebenaran dari validitas data dengan kebenaran dalam agama. Apakah ada korelasinya? Jelas. Justru secara praktis Islamic research atau Islamic paradigm dalam riset itu titik tekannya juga adalah bahwa wajib data itu harus valid. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Saya kemarin komunikasi dengan satu mahasiswa pasca, ya dia melakukan kuantitatif, ternyata ya rahasia umum kalau dalam kuantitatif itu banyak sekali dalam tanda petik itu manipulasi data. Nah, padahal dia katanya agamanya bagus gitu ya. Nah, justru ini efek dari seolah-olah itu penelitian skripsi, tesis, disertasi itu tidak ada kaitannya dengan agama. Ketika validitas data itu wajib dalam sebuah kesahihan data itu wajib dalam sebuah penelitian, maka dalam perspektif agama ya lebih fardu lagi ya bahwa sebuah fakta ya data yang ditemukan itu harus betul-betul valid, harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai Anda mengelola data dengan SPSS, dengan abuse, sementara datanya itu adalah ya ada unsur manipulasi. Nah, itu tadi secara praktisnya sebenarnya itu ke praktisnya ketika berbicara tentang validitas dari data. Nah, kita juga memang masih belum banyak nih, masih pada tatarannya itu masih teori dengan praktek itu di beberapa sisi, belum secara keseluruhan. Nah, justru teman-teman yang dari disiplin ilmu ini, yang kauniyah ini seperti Pak Rafiuddin ini, yang manajemen ini yang harus bisa mensinkronkan. Ya, ini manajemen seperti ini, pola manajemen seperti ini, mencari sebuah kebenaran dalam riset manajemen seperti ini Islam mau taruh di mana? Ya, dari mulai paradigmanya, kemudian dari mulai tadi validitas datanya, sampai kepada cara menganalisisnya. Ini sebenarnya kalau menurut saya sebuah bahaya besar ketika mahasiswa hanya mampu memahami sebuah kebenaran dari sebuah penelitiannya itu ya terbatas pada penelitian tanpa ada korelasinya dengan their ideology. Ya, menurut saya ini sangat berbahaya menurut saya. Kalau ada yang membantah ya nggak apa-apa, lebih bagus. Kita kan bukan hanya mendengarkan, ya, bukan hanya mendengarkan. Oke, tadi ada 3 tadi itu tentang paradigma Islam itu seperti apa. Sebenarnya itu bicara ya nyangkut-nyangkut dikit tentang epistemologi sebenarnya. Ya, tentang epistemologi dalam Islam, mulai dari sumber kebenaran, standar kebenaran, sama cara memperoleh kebenaran. Nah, itu sebenarnya itu jawabannya, keywordnya salah satunya itu ke sana. Nah, itu kita boleh lanjut dulu, kita kasih ini yang lain, masih dalam ruang lingkup mungkin ke risetnya agar ya memiliki ruh, ya memiliki ruh. Silakan, Dr. Rafiuddin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang sudah dipaparkan oleh Pak Dr. Abdurrahman Misno tadi, terutama terkait dengan metodologi penelitian ya dalam Islam itu seperti apa, korelasinya dengan Islam itu seperti apa. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada lagi respon atau pertanyaan seputar pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin dari Pak Rektor. Silakan Pak Rektor. Siap. Baik, terima kasih Pak Rafiuddin. Jadi saya sangat menikmati apa yang disampaikan Pak Dr. Abdullah Misno tadi. Jadi memang sangat menggugah konsep berpikir kita kaitannya dengan tadi sangat terpancing
nalarviti saya ketika beliau menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada variabel Y atau variabel X. yang betul-betul independen dalam paradigma penelitian ini. Kalau kita melihat dari kebenaran yang hakiki tadi, karena tidak ada yang betul-betul yang tidak dipengaruhi. Yang dipengaruhi itu pasti sesuatu yang Allah kalau dikaji dari konsepsi Islam. Jadi Allah yang menetapkan, yang menyewujudkan, dan bahkan menghancurkan segala isi bumi ini kalau dikaitkan dengan konsepsi wahyu. Makanya dalam paradigma konsepsi Islam, itu adalah paradigma yang pertama adalah paradigma ketauhidan itu. Jadi bagaimana nilai-nilai Islam dalam penelitian itu bisa disisipkan dan masuk dalam hal itu. Supaya juga tidak sekuler dan pragmatis gitu. Bahkan materialisme. Nah, ini juga hal yang perlu dibatasi dalam konsep-konsep penelitian. Sehingga walaupun dalam paradigma konstruktivis, paradigma penelitian-penelitian kontemporer modern hari ini, itu seringkali mengacu kebenaran itu pada hal-hal yang nyata, pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, bahkan kultur dan budaya. Itu bahkan di beberapa penelitian-penelitian sekarang di studi mahasiswa S3 itu cenderung pragmatis ya, materialisme yang ujung-ujungnya adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, sehingga seakan-akan kebenaran faktual, kebenaran metodologis itu mengalahkan kebenaran ideologi. Nah, ini kan sesuatu yang harus kita pikirkan. Ruang-ruang kebenaran itu memang kebenaran Al-Quran, kebenaran dalam konsep Rasul itu. Bahkan itu dikalahkan oleh kebenaran-kebenaran yang sifat metodologis yang lahir dari pengalaman-pengalaman yang sebenarnya pengalaman manusia itu kan subjektif juga. Temuan-temuan yang ditemukan itu kan di satu tempat, bisa berbeda dengan tempat yang lain. Maka dalam kuantitatif itu ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk mengukur instrumen yang satu, walaupun pernah digunakan untuk mencari kebenaran yang lain, maka perlu diuji reliabilitasnya. Masih cocok nggak ditempatkan pada kebenaran lain? Nah, ini juga hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, kalau Al-Quran ini kan sesuatu yang dalam konsepsi paradigma Islam, ini kan sesuatu yang tidak perlu diuji. Tapi sebagai ilmuwan, seorang yang paham mengkaji tentang ilmuwan sains, juga harus kita mencari kebenarannya. Cuman masalahnya bagaimana menyatukan antara sains itu dengan konsep-konsep akidah dan ketauhidan kita, sehingga ilmu-ilmu yang atau temuan-temuan penelitian kita tidak kering daripada konsep wahyu tadi. Ruang-ruang wahyu itu harus disisipkan dalam konsep metodologi. Nah, inilah memang yang cenderung kita harus kaji, karena memang metodologi yang lahir ini metodologi yang memang dari Habermas siapa yang Max satu lagi Weber gitu ya, Marxist gitu ya. Ini tapi konsep teori Islam, metodologi Islam yang konstruk metodologinya ini masih harus ditemukan, sehingga konsep wahyu itu bisa mengakar dan bisa mewarnai metodologi dalam penelitian pendidikan Islam. Saya rasa itu Pak Dokter, mohon maaf saya ini lagi di Malang. Terima kasih Dokter Hendra ya, luar biasa. Ya. Ya, saya senang sebenarnya menggali ini, cuma karena waktunya mungkin agak ini ya, sore itu agak kurang bagus di sini gitu ya. Jadi intinya bagus, cuma tadi ada satu dulu ya. Pertama, konsep insourcing is just first step. Ya, insourcing itu dia baru step awal ya dalam sebuah Islamic research. Sekali lagi saya ulang bahwa kalau Islamic research itu bukan berarti kemudian nanti ada Christian research, ada riset yang lainnya, itu wallahu a'lam gitu. Yang pasti because I am Muslim and a lot of us adalah Muslim gitu. Why? Kenapa nggak kita gunakan ideologi yang benar, al-haqqu min rabbikum itu. Ya, jadi pertama, insourcing itu adalah baru tahap awal untuk sebuah Islamic research. Ya, yang sebenarnya goals-nya itu adalah paradigmanya Islami, kemudian tool yang dikembangkan itu juga Islami, sampai kepada tujuan ya, main goals-nya itu adalah Islami. Tadi kayaknya kalau Pak Hendra ini kayaknya ke kualitatif nih, kayaknya banyak ini ya.
Nah, karena menarik gitu ya. Kalau kualitatif kita bisa ini sekali, misalnya nih ada perkataan, maka tadi saya katakan jangan sampai kita itu mengajarkan sesuatu yang diajarkan oleh dosen kita yang ya belum tentu kita setuju atau tidak. Misalnya ada satu profesor di sebuah ya kampus negeri Islam gitu ya, beliau mengatakan bahwa ketika Anda melakukan penelitian utamanya etnografi atau fenomenologi atau kualitatif, sebenarnya kuantitatif juga sih, dia katakan tanggalkan dulu keyakinan Anda. Tanggalkan dulu agama Anda. Jadi jangan dibawa tuh agama ketika riset. Wah, Pak Hendra setuju nggak nih? Ya, yang lain setuju nggak nih gitu ya? Ketika kita penelitian etnografi misalnya yang kelihatan banget gitu ya, yang jelas participation risetnya itu kan, itu kita harus menanggalkan agama kita dulu gitu ya. Nah ini kan menurut saya ya nggak segitunya kali gitu ya, kalau bahasa anak muda sekarang itu nggak segitunya gitu ya. Misalnya kita riset di satu community gitu ya, kemudian ya udah kita nggak usah Islam dulu deh, ngikuti mereka dulu gitu. Nah kan itu yang diinginkan dari siapa, dari sebuah Husserl itu ya, di etnografinya. Kemudian juga ada Levi Strauss juga, termasuk saya baca bukunya James Bradley juga seperti itu gitu ya, walaupun tidak disebutkan karena ya mereka ya dengan agamanya mereka gitu. Jadi seolah-olah tuh ya udah etnografi itu ya udah Anda masuk ke lingkungan itu, kemudian rubah, hilangkan semua gagasan-gagasan Anda, semua agama itu hilangkan semuanya gitu. Nah itu menurut saya juga tidak seperti itu gitu ya, tidak seperti itu. Belum lagi nanti ketika menganalisis sebenarnya tadi main topiknya itu juga sebenarnya adalah ya ini kewajiban kita as a lecturer ya, sebagai researcher, sebagai peneliti, sebagai dosen untuk mengembangkan bagaimana sih sebenarnya tools atau alat-alat teknik-teknik dalam analisis data berbasis Islam. Nah, lagi-lagi kalau berbasis Islam memang di otak kita juga mungkin yang muncul itu seolah itu Al-Quran, hadis. Tadi saya sebutkan keywordnya adalah ilmu kauliyah dengan ilmu kauniyah. Jadi nggak ada tuh istilahnya tuh, oh ini ilmu umum gitu ya. Justru berangkatnya dari sini gitu kan, berangkatnya dari situ. Nah, tadi dari sisi insersinya. Kemudian kedua dari sisi tadi bagaimana sebenarnya sebuah kebenaran. Ya tadi sebuah hal yang sangat berbahaya ketika mahasiswa itu kemudian terjebak pada dua kotak yang berbeda. Satu kotak kebenaran penelitian, yang satu kotak kebenaran agama. Oh, agama itu berarti ya cuman ritual, cuman cuman sholat, gitu, cuman sembahyang, cuman sholat, cuman zakat, nggak ada tuh. Nah ini menurut saya ini kritik terhadap metodologi penelitian yang berkembang. Saya ingat kemarin saya sudah sebutkan juga ketika saya bertanya ke seorang profesor guru besar di sebuah perguruan tinggi swasta di Surabaya, perguruan itu sangat besar ya. Beliau juga seorang guru besar gitu ya. Ketika saya bertanya, Prof, bagaimana pengembangan sains ilmu pengetahuan berbasis teks wahyu? Beliau Muslim gitu ya. Jawabannya sudah diduga. Jawabannya adalah, Bapak, ketika Bapak masih menggunakan teks wahyu dalam elemen-elemen penelitian, Bapak itu kembali ke abad sebelum Renaissance. Itu zaman batu, Pak, katanya. Nah, ini kan sebenarnya secara tidak langsung ya sama saja. Bisa jadi memisahkan Islam atau bisa jadi juga menyingkirkan agama dari riset metodologi. Nah, walaupun kita juga paham kenapa profesor tersebut berpikiran seperti itu. Jawabannya jelas kan, karena buku-buku yang dibaca beliau belajarnya juga memang seperti itu. Sementara ideologi, jadi ngomongin ideologi ya, keyakinan tentang Islam itu dia ya mungkin hanya normatif seperti itu. Ya. Nah, kemudian hal penting juga, kenapa kita selalu bicara tentang Islam? Ya kalau secara agama ya bahwa Rasul Amri al-Islam, gitu kan ya. Nah, itu Rasul Amri itu. Jadi betul-betul menjadi itu kenapa? Ya itu memang yang menjadi maslahat seperti itu. Kenapa riset metodologi penelitian sekarang itu tidak
ya ruhnya itu kurang gitu ya. Ya karena mungkin karena penelitiannya itu tidak sampai ke hati gitu ya, tidak sampai ke jiwa gitu. Ruhnya itu tidak ada. Ya udah penelitian kuantitatif, kualitatif selesai sudah. Ya kemudian dosen juga biasanya mengulang lagi, deskriptif lagi ya. Kemudian juga tadi hanya faktor X1, X2 sampai X16 terhadap Y atau mungkin Y1, Y1, Y2, Y3 dan sebagainya. Ya, nah tadi kalau perspektifnya tauhid, ya memang seharusnya dijelaskan ada level kebenaran itu sendiri. Ya, bukan kebenaran yang terpisah-pisah dari berbagai perspektif, tetapi level dari sebuah kebenaran. Tapi ini kan sangat epistemologis tadi saya katakan, ya. Kenapa kemudian ya tugas kita lah, termasuk yang di ini nih. Ya Universitas Islam, Universitas Muhammadiyah juga nih untuk ya membangun itu. Kenapa sih nggak ada lagi-lagi? Kenapa wahyu itu tidak pernah ditempatkan? Ya betul, karena memang justru Renaissance dengan revolusi industri itu memang justru yang kita sendiri kadang dosen itu masih salah memberikan istilah modern sampai kepada postmodernisme. Dalam konteks yang saya baca, ini kalau salah mohon profesor yang lain yang di sini atau dokter yang lain bisa membenarkan. Dalam konteks riset metodologi, dalam konteks penelitian atau paradigma penelitian, modernisme atau modern itu adalah ideologi yang menghilangkan segala bentuk yang sifatnya mistik, yang segala bentuk yang sifatnya itu gaib. Sehingga ya modernisme dalam konteks ideologi itu tidak pernah memberikan ruang untuk Islam dan juga agama samawi lainnya. Nah, ini juga perlu dijelaskan. Termasuk juga nanti empirisme. Ya, jadi tadi berangkat dari belajar paradigma kuantitatif, nggak ada tuh wahyu. Belajar kualitatif, nggak ada wahyu. Kemudian sampai ke post kualitatif, nggak ada juga. Ya, sampai ke virtual netnografi, virtual fenomenologi, nggak ada. Nah, di mana berarti posisi kita ini sebuah kegundahan tentu saja ya, Pak Indra ya. Kita kasih ke yang lain dulu nih. Jadi kita bisa fokus ke situ atau mungkin 3 topik utama kita. Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak. Ini sudah luar biasa penyampaian terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Karena kita di awal tadi dibatasi oleh waktu Indonesia bagian tengah, Pak Dokter. Nah ya, nggak apa-apa. Melihat jadwal ini tinggal kurang lebih 7 menit lagi akan mengumandangkan azan maghrib. Ini Pak Dokter. Mungkin kita masuk pada sesi terakhir, yaitu mungkin ada 1-2 patah kata sebagai tuan rumah dari Pak Rektor kita. Nanti terakhir konklusi atau statementnya dari Pak Dokter untuk pertemuan kita. Silakan Pak Rektor, kurang lebih 2,5 menit Pak Rektor, karena sebentar lagi azan. Baik, makasih Pak Rafidin, Pak Moderator. Jadi terima kasih banyak yang pertama saya sampaikan pada pemateri Pak Dr. Abdul Musno, Magister Ekonomi Islam. Luar biasa sekali pemateri ini. Bisa kita buatkan dalam bentuk rangkaian diskusi berantai ini Pak Rafi. Ya. Saya rasa untuk ekonomi syariah perlu mengagendakan beliau untuk diskusi bersama. Kebetulan di sisi ini perlu digali lebih mendalam. Beliau juga kemungkinan, saya juga tidak tahu dokter beliau itu di ekonomi syariah atau bagaimana, tapi sekilas beliau itu magister ekonomi Islam. Ya, minta khusus nomor WA-nya nanti Pak. Nanti diagendakan. Saya saja sangat tertarik untuk itu. Mungkin kita akan kembangkan pada sesi lain terkait dengan ini. Pada intinya kami ucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu di acara diskusi ini Pak Dokter, sekaligus Direktur Pasca Sarjana yang luar biasa ini. Bisa diundang untuk memberikan kuliah tamu untuk kuliah perdana nanti untuk pembukaan Pasca Sarjana. Nanti kami punya S2 Pendidikan Islam Pak Dokter yang akan mulai operasi pada bulan 9 nanti. Mungkin pada saatnya nanti mohon berkenan untuk memberikan kita undang untuk kuliah tamu atau apalah nanti dalam hal pengembangan keilmuan di pasca sarjana maupun di
prodi ekonomi syariah yang ada di Institut Agama Islam Muhammadiyah Bima. Demikian mungkin kami ucapkan terima kasih banyak. Sekaligus mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan peserta yang hadir karena ini waktu akhir pekan mungkin para dosen dan peserta ini kurang ramai. Tapi sekali lagi kami yakin bahwa kurang dan yang kehadiran ini tidak mengurangi hikmatnya dan poin-poin penting yang dapatkan dari acara ini. Secara demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor yang sedang berada di Malang. Mungkin nanti Pak Dokter bisa live untuk nomor WA-nya karena ada beberapa pertanyaan juga dari peserta ini yang via chat ini. Mungkin bisa kita komunikasi langsung nanti lewat WA oleh para peserta atau diskusi langsung. Dan mungkin nanti kita juga akan mengundang ya di Fakultas Ekonomi untuk beberapa kegiatan ke depan. Terakhir Pak Dokter, untuk close statement-nya, kita masih punya waktu kurang lebih 3 menit sebelum azan maghrib. Pak Dokter, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih kepada senior-senior saya. Ini ya kelihatannya sudah senior sekali, mohon maaf, banyak kekhilafan gitu ya. Yang pertama, saya akan mengulang daripada closing remark saya adalah ini adalah satu perjalanan menuju road to ICIHE. Ya, ICIHE adalah sebuah konferensi internasional di mana akan dipaparkan berbagai hasil penelitian yang nantinya akan memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis ya, baik untuk personal ya, masyarakat, bahkan untuk semesta. Sehingga ya tadi pertanyaan pertama adalah untuk apa kita datang ke ICIHE, adalah untuk ya pertama adalah lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan stimulus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan anfa'um khairun nas anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk manusia, bukan hanya untuk Islam saja. Ya, bukan untuk umat Islam saja. Itu yang pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala mengembangkan ilmu pengetahuan yang itu merupakan satu dari stimulus perintah yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan paradigma Islam atau paradigma dalam penelitian Islam, bahwa Islam itu kita sudah sepakat syamil wal mutakamil, sehingga kemudian memiliki instrumen-instrumen yang akan mampu untuk menjadi sebuah paradigma dalam penelitian. Ya, bukan hanya sebagai paradigma, tetapi menjadi sebuah rumusan tools yang perlu sentuhan dari para ilmuwan Muslim sampai kepada praktisnya ilmu yang dihasilkan dari paradigma penelitian Islami, tools yang Islami, kemudian itu akan memberikan tadi manfaat rahmatan lil alamin. Makna Islami bukan hanya dalam konteks wahyu, tetapi konteks ilmu kauniyah yang memiliki values yang tidak bertentangan dengan syariah. Ya, nah kemudian ya dari paradigma ini kemudian kita kembangkan masuk ke dalam pola-pola lebih praktis, yaitu adanya Islamisasi dalam riset metodologi, ya, kritik dalam sebuah ilmu itu menjadi sebuah keniscayaan. Bahkan tanpa kritik akhirnya kuantitatif kualitatif mix method itu diikuti, ya, ditaklidi dalam bahasa agama itu oleh para mahasiswa kita, padahal mahasiswa itu adalah tanggung jawab kita nih untuk mendapatkan kebenaran. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah terkait dengan Islamisasi atau sains dan interkoneksi. Dalam merumuskan sebuah Islamisasi sains itu perlu adanya tahapan. Dan tadi tahap yang paling awal adalah inserting, memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam setiap langkah riset metodologi. Ya, nah kemudian ya di teknisnya adalah bagaimana setiap dosen dan peneliti itu mampu untuk merumuskan tools
ya, dengan basic Islam tadi yang rahmatan lil alamin dengan ilmu kauniyah, sehingga melahirkan satu riset metodologi baru yang tidak lepas dari agama dan juga dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan goals-nya adalah mencari sebuah kebenaran. Kebenaran yang paling tinggi adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kebenaran di bawahnya itu adalah kebenaran yang sifatnya dzonni, yang mungkin yang dzonni itu kita pelajari, kita perdalam sehingga tetap saja tujuannya adalah mencapai mardhatillah. Mudah-mudahan dosen kita, peneliti kita, mahasiswa kita terus memiliki tanggung jawab ideologi untuk bagaimana menjadikan ya sebuah penelitian itu bermanfaat. Salah satu manfaatnya adalah dengan dipublikasikan, ya salah satunya lagi adalah di ICIHE. Wallahu a'lam, see you at ICIHE in Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. ucapkan jazakallah khairan jazak Pak Dr. Abdurrahman Misno, MI, Direktur Pasca Sarjana. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan dari materi Pak Dokter tadi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk keilmuan kita dan instansi kita masing-masing. Mohon maaf karena kita dibatasi oleh ruang dan waktu. Kami sudah kumandang azan maghrib. Mohon maaf kami dari moderator jika ada hal kata atau tutur kata yang kurang berkenan selama proses ini, kami mohon maaf. Akhirnya mari kita tutup sama-sama pertemuan kita pada sore hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Dokter. Terima kasih Pak Dr. Hendra, Pak dan sebagainya. Izin.